Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita ngaji lagi. Ini bisa di India hari pertama, tanggal 1 ya sekarang ya. Oh ya, tanggal 1. Jadi Bapak Ibu, sekarang tanggal 1. Ya, pertemuan ke-111 ya. Surat Al-A'raf ayat 142. Kita berdoa dulu Bapak Ibu. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadin niyat kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jilid yang kedua, Bapak Ibu, halaman ke 161 ya. Surat Al-A'raf ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Haruna lufni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu bil jabali Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Qala ya Musa inni istofai. Qala ya Musa inni istofaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Fahud ma ataituka wa kum minasy syakirin. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'im mau'izatin wa tafsilan li kulli syai'. Fakhudha bi quwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Sa'urikum darul fasiqin. Sa'asrifu an ayati alladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq fa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha wa iyarau sabilar rusdi la yattakhidhuhu sabila wa iyarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ittakhadhuhu wa kanu dhalimin. Walamma suqita fi aidihim wa ra'au annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi qala ibna umma innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit bi
fala tusmid biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumidz zalimin. Qala rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Innal ladzina ittakhadul ijla saya naluhum ghadabum mir rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Walladzina amilus sayyiati thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Baik Bapak Ibu, kita ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami janjikan kepada Musa sebelum kami membinasakan Firaun untuk bertulus kepada kami selama 30 malam. Talathina lailatan, di bulan Dzulqa'dah, dengan melakukan puasa dan sholat setelah musuhnya binasa. Bahwa kami turunkan kepadanya sebuah kitab yang kami jelaskan di dalamnya peraturan terkait dengan kehidupan Bani Israel dan kesudahan mereka. Kemudian setelah kami hancurkan musuhnya, Musa pun pergi menemui kami sebagai perwujudan janji kami, dan sebelum selesai waktu yang tertentukan tersebut, ia tidak tahan dengan bau mulutnya, lalu ia bersiwak. Para malaikat berkata, kami mencium wangi misik darimu, tetapi engkau telah merusak ibadahmu dengan siwak. Karena itu, atsmamnaha, kami sempurnakan jumlah malam pertemuannya dengan kafarot atas siwak yang dilakukannya, sehingga Musa diperintahkan untuk menambah bi asrin, dengan 10 malam lagi, yakni 10 hari di bulan Dzulhijjah. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailatan. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya selama 40 malam. Setelah ia menggenapkannya, kami turunkan Taurat sebagai janji kami yang menjelaskan pada mereka berbagai hukum dunia dan akhirat, dan itu merupakan nikmat terbesar bagi mereka. Jadi ya Bapak Ibu, setelah Nabi Musa berjuang melawan Firaun, itu 40 tahun, dari doa pertama beliau untuk Firaun dihancurkan, dan dijawab sama Allah, iya Firaun akan aku hancurkan, kamu tunggu saja waktunya, dan kamu yang istiqomah. Dan ternyata Bapak Ibu nunggunya itu 40 tahun. Maka jangan bosan untuk berdoa Bapak Ibu ya. Nabi Musa aja yang kalimullah, yang diajak ngobrol langsung sama Allah, yang ulil azmi minar rasul, 5 rasul pilihan, yang paling sabar, itu diminta nunggu 40 tahun. Dan setelah 40 tahun, Fir'aun itu akhirnya binasa. Nabi Musa diminta untuk riadoh, ya, tirakat selama sebulan di Bukit Tursina sebagai persiapan menerima Taurat. Karena Bani Israel sudah bebas dari Fir'aun, maka perlu ada pembimbing buat mereka. Maka Nabi Musa pamit Bani Israel, dititipkan ke Nabi Harun, dan setelah itu beliau kholwat selama 30 hari. Tapi setelah 30 hari, kayaknya nggak boleh sikat gigi, nggak boleh mandi, nggak boleh. Seperti itu. Tapi akhirnya di hari ke-30 Nabi Musa nggak tahan, beliau pakai sikat gigi gitu ya, siwak. Baunya wangi sih, tapi kata malaikat justru karena wangi itu, maka nggak boleh ya. Silakan kamu teruskan lagi selama tambah 10 hari lagi. Maka genaplah jadi 40 hari. Nah, mungkin ini sejarahnya banyak riado-riado itu selama 40 hari ya. Ini Nabi Musa ini. Jadi 40 hari, akhirnya sempurnalah jadi 40 hari, dan pada saat itu sempurna,
Nabi Musa diberi Taurat sama Allah, diberi kitab Taurat untuk pembimbing buat Bani Israel. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada saudaranya yaitu Harun, qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi. Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku sebagai wakilku serta ingatkanlah mereka tentang urusan dunia dan akhirat. Wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Dan perbaikilah mereka serta jagalah mereka dari tipu daya yang menyesatkan. Dan janganlah engkau serta orang-orang bersamamu mengikuti jalan para pembuat kerusakan yang merusak akidah kaum bodoh dengan upaya mengecoh mereka secara batil. Namun dengan itu semua kamu malah mengikuti samiri lantaran buruknya tabiatmu. Dan ingatlah olehmu walamma tatkala ketika yakni ketika ja'a Musa limiqatina ketika Nabi Musa selesai dengan tirakatnya, dengan riyadhnya, beliau diutus untuk memperbaiki keadaanmu, datang pada waktu yang telah kami tentukan untuk bermunajat kepada kami, dan dengan kelembutan dan kedermawanannya, wa kallamahu rabbuhu, Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, pada tingkatan yang telah ia peroleh dan disingkapkan baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu, bahkan setiap partikel madhar, memiliki tingkatan khusus serta prasangka khususnya tersendiri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, aku berada pada prasangka hambaku padaku. Ana inda dhanni abdi. Itu hadis kursi ya. Aku ikuti sesuai prasangka hambaku padaku. Tingkat tertinggi dan paling terpuji adalah para nabi dan rasul dengan perbedaan stratanya. Sebagaimana Nabi Musa menerima pembentangan dan penyingkapan dari Tuhannya, sehingga ia mendengar kalamnya tanpa perantara malaikat. Seperti lainnya, serta tanpa pelafalan dan potongan huruf. Musa gemetar dan bingung. Kondisinya itu membawanya kepada inkishaf temporal. Qala Rabbi arini anzur ilaik. Maka berkata Nabi Musa dengan mendengar kalam Allah itu, ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu padaku. Wahai Tuhanku, engkau maha suci dari penyetaraan, penyejajaran, penyerupaan, dan peniruan, sebagaimana engkau telah memperdengarkan kalammu yang suci dari huruf, suara, dan potongan kata, aku ingin melihat padamu dengan indera penglihatanku, seperti halnya aku mendengar kalammu dengan indera pendengaranku. Qala lan taroni, Tuhan berfirman, kamu sekali-sekali tidak akan sanggup melihatku, wahai Musa, selama engkau masih berada dalam selubung ta'ayunat dan gurungan huwiyahmu. Walakin zur ila jabalin. Walakin zur ilal jabali. Tetapi jika engkau ingin mengetahui kesiapanmu melihatku, lihatlah ke gunung itu. Ketika aku menampakkan diri di atasnya dengan huwiyahku yang menggugurkan huwiyahnya secara mutlak, fa inis taqarra, maka jika gunung itu tetap dan kokoh di sisimu, maka nahu di tempatnya sedia kala setelah aku menampakkan diri di atasnya dengan zatku, jika ia tetap ada dalam huwiyahnya sebagaimana telah aku tentukan sebelum aku menampakkan diriku, fasawfa taroni, niscaya kamu dapat melihatku dengan tetap pada huwiyahmu. Alamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala Tuhannya bertajalli, menampakkan diri kepada gunung itu, dia menjadikan gunung itu hancur luluh lantak, seakan tidak pernah ada sebelumnya, hingga lenyaplah seluruh ta'ayunatnya. Wa kharra Musa so'iko. Maka jatuhlah Nabi Musa maka Musa pun jatuh setelah melihat ke arahnya, namun tak dapat melihatnya langsung. Ia pingsan, so'iko, bingung, gelisah, dan cemas, serta ketakutan. Falamma afaqo, maka setelah Musa sadar kembali dari pingsannya, ia pun mengetahui sesuatu dari Tuhannya bahwa tidak ada yang dapat melihat Allah kecuali Allah sendiri. Dengan perasaan malu, tobat, takut, dan menyucikannya, qala subhanaka tubtu ilaika. Maka Nabi Musa berkata, maha suci engkau ya Allah,
dari terliputi oleh ciptaanmu. Aku bertobat dan kembali padamu, wahai Tuhanku, atas sikapku yang telah lancang meminta sesuatu yang bukan dalam kapasitasku. Dan setelah aku mengetahuimu sekarang melalui makrifat yang lebih sempurna, serta mengungkap sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya darimu, wahai Tuhanku, wa ana awwalul muslimin, maka sekarang aku adalah orang yang pertama-tama beriman dan yakin pada kebesaran dan keagunganmu, karena imanku sebelumnya tidaklah diperhitungkan. Nabi Musa yang tengah malu pada Allah, menyesal atas permintaannya yang tanpa izin Allah itu, ia menjadi gundah atas permintaannya yang telah melampaui kapasitasnya. Lalu Allah menghapus penyesalan dan rasa malu itu dengan berfirman, Qala ya Musa, wahai Musa yang aku beri kepemimpinan dari sisiku, ini stofaituka 'alan nasi birisalati. Sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau di atas manusia lain pada masamu untuk membawa risalahku, yakni untuk mengemban hukum, perintah dan peringatanku hingga engkau menyampaikannya kepada hamba-hambaku sebagai waliku. Wabi kalami, dan aku istimewakan engkau di antara para rasul untuk berbicara langsung denganku, yakni mendengar kalamku tanpa cara huruf dan perantara malaikat. Fahud ma'ataituka, maka berpegang teguhlah pada apa yang kuberikan padamu sebagai anugerah untukmu sesuai dengan kemampuan serta kesiapanmu. Dan jangan bersegera meminta sesuatu yang tidak sanggup engkau tanggung. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur atas berbagai nikmat, dan pergunakanlah itu sesuai dengan apa yang kami perintahkan, dan kami ridho padamu. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang ingkar atas nikmat-nikmat kami serta berpaling dari hukum dan perintah kami, supaya engkau berhasil menggapai ridho kami. Dan ini merupakan keadaan terbaik para pencapai kasyaf dan syuhud. Wa katabna alahu fil alwahi, dan telah kami tuliskan, yakni di antara keistimewaan dan nikmat kami untuknya ialah bahwa kami telah tulis untuk Musa, yakni kami telah tetapkan untuk mendidik dan membimbingnya pada lauh Taurat, min kulli syai'in, segala sesuatu mengenai perbaikan lahir dan batin, mau'idatan wa tafsilal li kulli syai', sebagai pelajaran, peringatan, serta penjelasan yang dapat diambil olehnya dan oleh orang yang mengikutinya, dan perincian, uraian, dan penjelasan tentang segala sesuatu, setiap hukum terkait dengan urusan kehidupan mereka. Fahudha, maka berpeganglah padanya, yakni kami katakan padanya, berpeganglah padanya, wahai penyeru semua makhluk menuju al-haq, bikuwah, dengan teguh, tekad yang tulus serta keyakinan yang bersih. Wa'mur qaumaka, dan suruhlah kaummu juga, ya'khudhu bi ahsaniha, untuk berpegang dengan sebaik-baiknya, yakni dengan berbagai azimahnya dan bukan berbagai ruhsuhnya, sehingga jiwa mereka siap menerima limpahan makrifat, hakikat, mukasyafah, musyahadah, yang merupakan surga al-ma'wa dan martabat tertinggi bagi orang arif. Janganlah berpaling darinya dan dari hukum-hukumnya, agar kamu tidak dimasukkan ke dalam golongan fasik yang turun dari kedudukan sebagai manusia. Sa'urikum, telah aku akan memperlihatkan padamu pada kejadian kedua akhirat, wahai orang-orang yang berpaling dari hukum ilahi yang merupakan jalan lurus Allah. Darul fasikin, yaitu negeri orang-orang fasik, yakni neraka jahanam, keterhalangan, dan neraka jahim, kehinaan. Kemudian Allah berfirman, Sa'asrifu an ayati, aku akan memalingkan, menyelewengkan, dan melalaikan dari tanda-tanda kekuasaanku yang tampak di setiap ufuk dan jiwa, serta menunjukkan keesaanku dan kemandirianku dalam pengetahuan alam di berbagai penjuru. Dari alladzina yatakabbaruna fil ard, akan aku palingkan itu dari mereka yang menyombongkan diri dengan angkuh di muka bumi dan berbuat zalim di bumi, bi ghairil haqqi, tanpa alasan yang benar, karena buruknya perangai serta rusaknya fitrah mereka. Dan lantaran kebodohan mereka yang sudah mendarah daging, wa iyarau kulla ayatin, meskipun mereka melihat setiap ayatku yang menunjukkan kejujuran kebenaran, la yu'minu biha, mereka tetap tidak mau beriman padanya,
dengan sombong dan melampaui batas. Dan ringkasnya, wa iyarau sabilar rusdi, dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, kejujuran, kebenaran, la yattakhiduhu sabila. Mereka tidak mau menempuhnya karena tidak selaras dengan tabiat mereka. Wa iyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya karena kecenderungan kuat jiwa mereka padanya. Dzalika, yang demikian itu, yakni sikap berpaling menyeleweng dari kebenaran serta mengikuti hawa nafsu dan pandangan batil, bi'annahum, karena mereka saking terjerumusnya mereka dalam kesesatan, kadzabu biayatina, mendustakan ayat-ayat kami yang menunjukkan keesaan kami serta diturunkan kepada rasul-rasul kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka karena begitu bodohnya mereka selalu lalai darinya, yakni dari ketaatan kepadanya, pengamalannya serta perenungan maknanya. Kelalaian mereka itu tidak dapat diingatkan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, sadarkanlah kami dengan kelembutan-Mu dari tidurnya orang-orang lalai. Dan secara umum, walladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang menampak dari sifat-sifat diri kami pada kejadian pertama, waliqa'il akhirati, dan mendustakan pertemuan dengan akhirat, yakni mendustakan kembalinya setiap makhluk pada kami pada kejadian kedua, mereka termasuk orang-orang yang menderita lagi tertolak, serta habitat a'maluhum, sia-sialah perbuatan mereka dan lenyap, mereka merugi di dunia dan di akhirat. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, mereka tidak diberi balasan lantaran gugurnya amal selain dari apa yang telah mereka kerjakan, yakni balasan untuk diri mereka atas perbuatan mereka seperti mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan para rasul yang memperingatkan mereka serta menjelaskan ayat-ayatnya. Dan di antara hal yang menyebabkan gugurnya amal mereka adalah menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Hal itu karena wattakhadhu qaumu Musa mim ba'dihi, karena kaum Musa setelah kepergian Musa ke tempat munajatnya selama 40 hari itu, mereka membuat min hulihim, dari perhiasan-hiasan emas yang mereka warisi dari bangsa Kipti atas ajaran Samiri pada mereka, ijlan, anak lembu. Jadi rampasan perang dari bangsa Kipti yang tenggelam itu, orang-orangnya Fir'aun itu, perhiasan itu tadi dilebur jadi emas, lalu emasnya dibentuk sebagai anak lembu, mau dijadikan patung sembahan atas saran dari Samiri, yakni patung emas berbentuk anak lembu. Setelah mereka melebur emas itu membentuknya, Samiri melemparkan segenggam pasir yang terhempas dari kaki tunggangan Jibril. Jadilah patung anak lembu itu bertubuh dan bersuara seperti suara sapi. Jasadallahu khuwar. Mereka lalu menyembahnya, padahal mereka sendiri yang membentuknya dari perhiasan dengan tangan mereka. Apakah mereka menjadikan buatan mereka sendiri sebagai sesembahan? Mereka itulah orang-orang yang binasa dalam sesatnya kelalaian dan kealpaan. Alam yarau annahu la yukallimuhum. Apakah mereka tidak mengetahui dan menyadari bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka, yakni tidak dapat berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang menunjukkan perbaikan untuk mereka. Wala yahdihim, dan tidak pula dapat memberikan petunjuk atau membimbing mereka ke sesuatu jalan sabila, yaitu jalan kebaikan dan kebenaran sehingga pantas untuk disembah. Tetapi ittakhuduhu wa kanu dzalimin, mereka menjadikannya sebagai sesembahan secara zalim serta bohong, dan mereka adalah orang-orang yang zalim yang menyimpang dari tuntutan akal dan wahyu. Walamma sukito fi aidihim, dan manakala mereka telah sangat menyesali perbuatan mereka, membodoh-bodohkan diri dan akal mereka karena sadar bahwa perbuatan mereka buruk, wa ra'au annahum qad dhallu, dan mengetahui bahwa mereka telah benar-benar sesat akibat kelalaian buruk yang melenceng dari akal dan wahyu, qalu, mereka pun berkata seraya menundukkan diri dan memohon dengan rasa takut dan malu, la illam yarhamna rabbuna,
Sungguh jika Tuhan kami tidak merahmati kami dengan rahmat luasnya serta kebaikan anugerahnya, yaghfir lana wa yaghfir lana, dan tidak mengampuni kami atas yang apa kami perbuat, serta tidak memaafkan kami atas tindakan berlebihan kami ini, lanakunanna minal khosirin, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi dengan kerugian besar di dunia dan di akhirat. Walamma roja'a Musa ila qaumih, dan tatkala Musa telah kembali pada kaumnya setelah kejadian tersebut dan mendengarnya, ia menjadi ghadbana asifa. Nabi Musa menjadi marah dan meledak-ledak dan bersedih hati atas kesesatan kaumnya. Qala bi'sa ma khalaftumuni. Beliau berkata dengan murka, alangkah buruknya, seburuk-buruknya sesuatu adalah perbuatan yang kamu kerjakan di belakangku ini. Mim ba'di, sesudah kepergianku, yakni setelah kepergianku bermunajat pada Tuhanku untuk dapat menambah kebaikan dan perbaikan dirimu, wahai orang-orang yang berlebih-lebihan. Namun ternyata kamu makin sesat dan pantas mendapat azab. A'ajiltum amro rabbukum. Apakah kamu, wahai kaum bodoh, hendak mendahului janji Tuhanmu tentang azab dan hukumannya? Wa alqa alwaha, dan Musa karena kemarahannya melempar lembar-lembar Taurat di tangannya. Lauh itu pecah, maka lenyaplah hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan berbagai hukum dan hanya tersisa nasihat. Wa akhadha bi ra'si akhihi, dan Musa juga memegang rambut dan kepala saudaranya Nabi Harun karena amarah yang meledak-ledak, ya jurruhu ilaih, ditarik gitu, dari rambut dan jenggotnya ditarik gitu sama Nabi Musa karena marah kepada Nabi Harun ya. Sebagai ungkapan kekecewaan dan kekesalannya, mengapa Nabi Harun tidak menjaga mereka dan tidak mengingkari perbuatan mereka agar mereka tidak sesat dan kafir dengan menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Qala ibna umma, lalu Nabi Harun berkata dengan mengungkapkan alasannya dengan bersedih, wahai anak ibuku, yang menggunakan kata ibu karena berharap belas kasih. Innal qauma stata'afuni, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah ketika aku mengingkari perbuatan mereka dan hendak memalingkan mereka darinya. Mereka memusuhiku, wakadu yaqtulunani, dan bahkan mereka hampir-hampir mau membunuhku karena mereka begitu marah dan membenciku. Engkau juga marah menarik rambutku sedangkan mereka gembira dan tertawa atas tindakan amarahmu padaku. Fala tusmit bil a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumidz zalimin, maka janganlah kau jadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kau anggap aku bersama kaum zalim yang keluar dari tuntunan akal dan wahyu. Setelah mendengar jawaban Nabi Harun, Nabi Musa menyesali sikapnya yang kasar terhadap saudaranya yang lebih tua itu. Ia berserah diri pada Allah seraya berdoa, qala rabbighfirli wa li akhi, ya Tuhanku, ampunilah aku atas sikapku terhadap saudaraku, padahal ia telah melakukan kesalahan yang padahal ia tidak melakukan kesalahan yang kutuduhkan, dan ampunilah pula saudaraku yang tidak sekalipun berpangku tangan dalam mengingkari orang-orang sesat yang menyekutukanmu dengan sesuatu yang paling rendah di antara makhluk-makhlukmu. Wa adkhilna birofi rahmatik, dan masukkanlah kami dengan karunia kedermawanmu ke dalam rahmatmu ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah sang paling penyayang di antara para penyayang. Lalu Allah berfirman, innalladzina takhadzul ijla, sesungguhnya orang-orang menjadikan anak lembu bentukan sebagai sembahan hanya karena suara yang keluar darinya, sayanaluhum mi ghadabun bir rabbihim, kelak akan menimpa mereka pada hari akhir kemurkaan dari Tuhan mereka dengan mengusir dan menjauhkan mereka dari kemuliaan di hadapannya. Wa dhillatun fil hayatid dunya, dan kehinaan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Wa kadzalika najzil muftarin, dan demikianlah kami membalas para pembuat kebohongan, yaitu orang-orang menyekutukan kami dengan makhluk-makhluk kami secara mengada-ada dan menipu. Lalu Allah berfirman, walladzina amilus sayyiat, dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan baik sengaja maupun tidak, tsumma tabu mim ba'diha, kemudian bertobat dan kembali kepada kami dengan menyesal sesudah itu, yakni sesudah mereka bertobat, wa amanu
dan mereka kembali beriman pada Allah, para malaikatnya, kitabnya, dan para rasulnya. Inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Tuhanmu, wahai Rasul yang paling sempurna, sesudah itu, yakni sesudah mereka bertobat dari lubuk hati yang dalam, la ghafurur rahim. Tuhan akan benar, Tuhan benar-benar maha pengampun atas dosa mereka, lagi maha penyayang dengan menerima tobat mereka setelah engkau mengarahkan mereka pada itu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi ini pelajaran tentang Nabi Musa dan Bani Israel, Bapak Ibu. Nabi Musa untuk menyempurnakan uh, menyempurnakan apa nikmatnya Allah gitu ya. Setelah lepas dari Firaun, beliau diminta riadoh selama 30 hari, lalu sempurnakan jadi 40 hari di Bukit Tursina. Setelah itu beliau menerima kitab Taurat, tapi begitu pulang, kaumnya malah sudah menjadi kafir lagi gitu ya. Tapi kemudian beliau marah dan kaumnya ada yang tetap seperti itu, ada juga yang tobat. Inilah Bapak Ibu kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Semoga kita bisa menjadikan pelajaran. Semoga saya ke India ini juga dihitung sama Allah sebagai riadoh. 30 hari, 40 hari mudah-mudahan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Kita sampai ayat 153 ya. Besok kita bahas 154. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin.